Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Daily Notolu edisi 220 November 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Daily Notolu edisi 220 November 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita perayaan hari jadi, lari lintas alam, internasional, penerbangan perdana, peluncuran, pelantikan, ekonomi, wastra, workshop, rohani, cerpen, daerah, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Jr., pemimpin redaksi majalah Daily Notolu mengatakan, untuk edisi bulan November 2025, pihaknya menyajikan perayaan hari jadi ke-80 Kabupaten Tapanuli Utara, lari lintas alam Trail of the Kings, internasional, penerbangan perdana, peluncuran, pelantikan, ekonomi, wastra, workshop, pendidikan, rohani, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Dr. Jonius TP Huta Barat SSI MSI, menggelar perayaan hari jadi ke-80 dengan berbagai kegiatan. Perayaan dihiasi atraksi terjun payung dan pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Bupati menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Udara dan Kementerian Sosial Republik Indonesia atas sinergi nyata dalam kegiatan sosial. Bupati menegaskan pentingnya melestarikan budaya Batak sebagai identitas masyarakat Tapanuli Utara. Laporan khusus. Trail of the Kings by Ultra Trails du Mont Blanc, ajang lari lintas alam, event internasional berlangsung sukses dan meriah di Danau Toba yang diikuti 1.200 peserta dari 27 negara. Para runner menaklukkan lintasan ekstrim Trail of the Kings yang melintasi medan terjal, hutan lebat, perbukitan, lembah, dan pemandangan menakjubkan Danau Toba yang tiada tara. Stephen Roux dari Prancis meraih juara 1 kategori 100K pria. Internasional. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, ditunjuk menjadi anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy yang merupakan komunitas global terdiri dari CEO multinasional, pejabat publik, inovator, dan pemodal. Dewan ini dibentuk untuk menghadapi berbagai tantangan. Dengan pengalaman yang dimiliki, mereka diharapkan bisa memberikan masukan yang dibutuhkan. Peluncuran. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Eporus HKBP, menggelar ibadah peluncuran buku Merawat Ciptaan, Menghidupi Iman. Buku ini lahir dari keprihatinannya terhadap kerusakan lingkungan, mengancam ekosistem, kehidupan sosial, dan spiritual masyarakat. Buku ini menyerukan pertobatan spiritual dan transisi dari cara pandang antroposentris menuju teosentris sebagai solusi fundamental. Transportasi. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menjajal penerbangan perdana pesawat amfibi transportasi baru di Danau Toba. Transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, pariwisata, dan pelayanan publik, terutama daerah kepulauan dan pesisir. Ini merupakan salah satu pendekatan transportasi menuju Danau Toba, khususnya Pulau Samosir. Ekonomi. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, bertemu dengan Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shankar Goyal, beserta rombongan dengan menyambut baik rencana investasi India di Sumatera Utara. Gubernur menjelaskan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi investasi sangat besar, baik di sektor sumber daya alam, pariwisata, perkebunan, industri, maupun pelayanan kesehatan dan farmasi.
Pelantikan Dr. Jonius TP Huta Barat SSI MSI, Bupati Tapanuli Utara, melantik dan mengambil sumpah jabatan Dr. Henry Maradin Sitompul MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Pelantikan ini merupakan tahapan akhir dari bagian seleksi terbuka yang telah dilaksanakan. Bupati mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk mendukung penuh supaya roda pemerintahan di Tapanuli Utara dapat bergerak dengan cepat. Wastra, Kahiyang Ayu, Ketua Dekranasda Sumatera Utara, memperkenalkan beragam wastra atau kain tradisional khas Sumatera Utara kepada istri Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Dusade Haimon. Momen ini merupakan bagian dari upaya Dekranasda Sumatera Utara untuk mengangkat kembali kekayaan wastra tradisional daerah serta mendukung perajin lokal agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Workshop, Dita Togap Simangunsong, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara, membuka workshop entrepreneur. Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk melahirkan ide-ide baru dan menumbuhkan semangat wirausaha. Dia berharap workshop ini dapat memotivasi anggota Dharma Wanita Persatuan agar lebih kreatif, produktif, dan mandiri, serta melahirkan ibu-ibu cerdas yang mampu membawa masa depan cerah bagi keluarga. Rohani, Huria Kristen Batak Protestan, Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonald Sinaga, berpartisipasi dalam Global Lutheran Forum di Nairobi, Kenya. Pertemuan internasional ini mempertemukan para pemimpin gereja Lutheran dari berbagai belahan dunia untuk membahas realitas pelayanan, tantangan global, dan pergumulan teologis. Pendeta Dr. Deonald Sinaga membawakan presentasi berjudul Indonesia on the Move. Pendidikan, Effendi SP Napitupulu SE, Bupati Toba, membuka pelatihan bahasa Jerman generasi muda Kabupaten Toba bekerjasama dengan Yayasan Comply Botolungu Nauli. Bupati menyampaikan bahwa dengan adanya pelatihan ini maka putra-putri Toba memiliki kebebasan memilih untuk bekerja maupun belajar. Dia mengajak peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk dijadikan investasi. Bona Pasogit, Pemerintah Kabupaten Samosir, Bupati Pandiko Timotius Gultom ST, menggelar event Orjabius dengan ritual Mangalahat Horbo di Onan Sipulo, Kecamatan Palipi. Horjabius akan dijadikan sebagai event tahunan untuk melestarikan budaya Batak yang dikemas menjadi sebuah pertunjukan menarik minat wisatawan. Event ini merupakan rangkaian kegiatan Horas Samosir Pesta 2025. Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati Institut Pikner Sinaga, menggelar kegiatan gotong royong membersihkan sampah dalam rangka memperingati World Clean Up Day di seputaran kota Sidikalang. Ini start awal yang dicanangkan sekali 2 minggu dengan menggelar Jumat bersih 90 menit. Dalam kegiatan ini digerakkan partisipasi murid sekolah menjaga kotanya dengan dikawal oleh camat. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Pesta Gotilon sebagai ucapan syukur atas segala berkat. Bagian pertama, bulan Oktober dan November menjadi waktu di gereja HKBP mengadakan Pesta Gotilon. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, Cerpenis Wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Konoha. Di dalam kelesuan hatinya muncul dalam benak Guna sosok seorang laki-laki sederhana 38 tahunan. Berita yang memuak laki-laki ini dia ikuti karena baginya sangat menarik dan memang dia tidak punya kegiatan apa-apa selain mempersiapkan dan mengantar lamaran kerja.
rohani, Pendeta Tonggor Siahaan MTH, Pendeta Gereja Kabar Baik Indonesia, menyajikan tulisan Tuhanku adalah pemulung dan aku sampah yang dipungutnya. Apa yang dicari? Ya, sampah itu orang berdosa. Namun tidak berhenti sampai di situ. Anak manusia itu menyelamatkannya, artinya dia membawanya kembali dan membersihkannya dari kotoran dosa, sehingga menyandang status baru menjadi anak-anak Allah. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Netolu edisi 220 November 2025. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.